Gue dulu muslim, tapi gue harus jujur sama diri gue sendiri kalau gue gak bisa hidup dalam aturan dan debat tafsir. Tapi gue haus akan kebenaran yang benar-benar bikin gue kenal akan Tuhan. Awalnya justru gue pengen ngajak cewek gue masuk Islam. Setiap ketemu, pasti gue selalu ngajak debat. Gue selalu mengatakan pertanyaan kayak gini. Kenapa Tuhan kalian ada 3? Kenapa ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus? Jika Tuhan kalian satu, kenapa kalian tuh sering nyebut dengan sebutan Yesus? Kenapa nggak Bapa? Kenapa nggak Roh Kudus? Kenapa juga Yesus harus disalib? Dan kenapa kalau dia Tuhan, dia nggak bisa membebaskan dirinya sendiri? Dan cewek gua selalu nggak pernah jawab pertanyaan itu. Dia cuma berkata, baca dulu aja Alkitabnya, nanti kita bahas. Dalam hati gua, lah kok kayak gitu? Lu ngeles aja ya, lu nggak bisa jawab pertanyaan gua. Tapi oke lah, gua coba buat baca, siapa tahu dia nggak berkutik dengan pertanyaan-pertanyaan gua yang lebih banyak lagi. Biasanya waktu bulan puasa gua tuh tadarusan, tapi kali ini gua coba untuk baca Alkitab pelan-pelan. Gua garisin ayat by ayat kayak gini. Ini bekas gua waktu baca Alkitab ya. Ini gue garisin ayat by ayat, gue poin-poinnya satu persatu sampai selesai. Banyak banget nih bekas-bekas gue renungin ya. Gue renungin siang dan malam guys. Dan anehnya, pertanyaan yang selama ini gue tanyain, gue temuin semuanya dalam Alkitab. Bukan dari pendeta, bukan dari tafsir manusia, tapi firmannya sendiri yang langsung berbicara sama gue. Gue tanya sama diri gue sendiri, apa gue gak paham Al-Quran meskipun gue udah hatam 7 kali? Kenapa tafsir dan mazhab bisa beda banget? Jika semuanya berkata paling benar, yang mana yang sebenarnya? Di titik itu gue sadar, gue gak lagi cari aturan, tapi gue lagi cari Tuhan yang benar-benar bisa gue kenal. Gue pikir dulu Alkitab itu cuma kisah yang udah diubah-ubah oleh manusia. Tapi setelah gue baca perjanjian lama dan perjanjian baru, runtutan sejarahnya itu nyambung banget. Keturunan dari Abraham sampai Yesus jelas. Nubuatan digenapi satu persatu, gak pernah meleset. Gue kayak ngomong sama diri gue sendiri, ini tuh gak cuma kitab, tapi kayak rangkaian janji Tuhan dari awal sampai tuntas. Dan di situ gue mulai ngerti kalau hukum itu gak bisa nyelamatin kita. Hukum itu ibaratnya kayak cermin yang cuma nunjukin kalau manusia itu gak bisa lurus sendiri. Gue juga dulu mikir kenapa Yesus bisa mati. Tetapi setelah gue pahami konteksnya, manusia dari dulu gak pernah bisa nurutin hukum. Di zaman Nuh, bahkan gak ada Taurat ya, tetap kacau. Dikasih Taurat makin kelihatan berdosa. Bahkan Paulus sendiri berkata, jika manusia tanpa hukum gak bakal sadar melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Manusia dari dulu emang gak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Dan Yesus datang ke dunia bukan untuk menambah aturan, tapi dia menjadi hukum itu sendiri dan menjalaninya dengan sempurna. Dia membayar kegagalan yang dilakukan oleh manusia. Makanya dia disebut anak domba Allah. Kalau dulu itu korban hewan untuk penembus dosa sementara, Yesus yang gak berdosa dijadikan korban sempurna untuk selamanya. Itu bukan kelemahan, tapi Tuhan yang turun tangan sendiri. Gue juga masih ingat pas pertama kali gue ke gereja dalam kondisi gue masih muslim ya. Gue ngerasa jadi orang paling berdosa, gue takut, gue ngerasa murtad, dan bahkan gue belum berani nyebut nama Yesus. Bahkan gue sampai harus pakai masker supaya orang-orang itu gak ngeliat kegugupan gue. Tapi yang bikin gue bingung, gue ngerasa damai banget di situ. Intinya perjalanan gue itu gak instan. Gue garisin ayat by ayat, gue renungin setiap hari, sampai akhirnya gue sadar kalau penyalipan itu bukan bukti Yesus lemah, tapi bukti Tuhan sayang banget sama manusia. Gue gak mau hidup lagi di bawah tekanan tradisi, ritual, tapi gue mau hidup dengan iman bahwa Yesus tinggal dalam gue, iman bahwa kasih karunia lebih besar daripada usaha gue sendiri. Dan di titik itu gue bilang, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau dalam hidupku. Gue juga masih belum sempurna, masalah gue juga masih banyak banget, tapi gue percaya Tuhan bisa ubah hidup gue pelan-pelan. Dan itulah alasan terbesar kenapa gue pindah. Akhirnya gue kenal dengan Tuhan yang gak cuma nyuruh, tapi turun langsung untuk nyelamatin hidup gue. Terima kasih Yesus. Haleluya.